Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Forzi Aljaria dengan NIM 123490016 dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ladder dari tugas besar pneumatik hidrolik saya, yaitu pada alat smart press atau alat press kaleng. Di sini karena pada device saya tidak ada aplikasi atau software GX-nya, jadi di sini saya menjelaskan melalui gambarnya saja. Nah, di yang paling atas ini ada X000, itu dia sebagai tombol on atau off, jadi dia sebagai sistem utama. Nah, lalu di sini ada X002, ini sensor proximity metal, dia untuk mendeteksi keberadaan si kalengnya tersebut. Lalu di sini Y000 ini dia sebagai silinder press untuk menekan si kaleng. Lalu di sini ada Y001, itu sebagai silinder pusher atau pendorong untuk mendorong kaleng ke posisi press. Nah, lanjut ke rang 0 ini, ketika tombol X000 ini ditekan, instruksi pulse akan mengaktifkan relay internal ini M0 ini, lalu hanya satu siklus scan saja atau sinyal sesaat. Lalu di rang ketiga, rangkaian flip-flop atau toggle, ini adalah rangkaian logika khusus untuk membuat satu tombol berfungsi sebagai saklar on dan off bergantian. Jadi jika sistem mati dan M0 ini aktif atau tombol ditekan, M11 ini akan menyala atau latching. Nah, jika sistem hidup atau M11 ini on dan M0 ini aktif lagi atau tombol ditekan lagi, dan M11 ini akan mati. Jadi kesimpulannya itu M11 itu dia sebagai indikator sistem hidup atau standby. Nah, lalu ke rang 9, jika sistem hidup atau M11 M0 dan sensor mendeteksi kaleng atau X002 ini on, maka timer T1 itu mulai menghitung. Nah, jadi timer T1 atau K50 ini menghitung selama 50 kali 100 milisekund atau 5 detik. Nah, lalu ini kemungkinan adalah waktu tunggu untuk memastikan kaleng sudah stabil di konveyor sebelum proses dimulai. Lalu rang 14 ini setelah 5 detik, tapi kita mengubah ke 10 detik. Jadi ketika T1 ini selesai, instruksi set M1 ini aktif. M1 itu tanda bahwa siklus pengepresan itu dimulai. Lalu masuk ke mekanisme pendorong atau pushernya, itu rang 44, 47 dan 51. Ini 44, 47 sampai ke 51. Jadi di rang 44, segera setelah M1 aktif, output Y001 pusher langsung menyala extend untuk mendorong kaleng masuk ke ruang press, asalkan M0 tanda selesai dorong belum aktif. Lalu ke rang 47, di sini rang 47 bersamaan dengan itu timer K10 ini dia akan menghitung selama 1 detik. Nah, lanjut ke rang 51, di sini setelah 1 detik T5 itu selesai. Lalu relay M6 ini aktif. Saat M6 aktif, kontak NC normally close M6 di rang 44, di rang 44 ini akan terbuka. Dia akan mematikan Y001 ini. Nah, hasilnya silinder pendorong itu maju selama 1 detik lalu mundur kembali. Lalu masuk ke mekanisme pengepresan atau press rang 28, 32, 34, 38 dan 42. Di rang 32 dan rang 28 dan 32, dia setelah M1 itu aktif, timer T3 K30 ini menghitung selama 3 detik. Setelah selesai, relay M4 itu aktif. Lalu jeda 3 detik ini memberikan waktu agar si silinder pusher Y001 itu selesai bekerja dan kembali mundur sebelum saat alat press turun. Terus
rang 34. Ketika M4 ini aktif, output Y000 press menyala. Silinder turun menekan si kalengnya. Lalu di rang 38, setelah M4 ini aktif, timer T4K10 ini menghitung selama 1 detik. Ini adalah durasi pengepresan. Lalu di rang 42, setelah 1 detik T4 selesai, relay M5 itu aktif. Saat M5 aktif, kontak NC M5 itu di rang 34 ini terbuka. Nah, di sini dia akan terbuka mematikan Y000 ini. Lalu hasilnya silinder press itu turun, menahan selama 1 detik lalu naik kembali. Nah, lalu di rang 16, 20 dan 22 ini reset siklus. Jadi reset siklus. Jadi di rang 16 ini sejak awal siklus M1 aktif, timer T2 atau K50 itu mengatur waktu total siklus selama 5 detik. Lalu ketika rang 20, setelah 5 detik T2 itu selesai, relay M2 itu di set. Nah, di rang 22 ini ketika M2 aktif, instruksi ZRST M1, M2 sampai M2 ini termasuk dijalankan. ZRST itu zone reset, mereset semua bit dari M1 sampai M2 termasuk M1, M2 dan relay pembantu lainnya dalam rentang tersebut jika ada di memori yang berurutan. Namun di sini utamanya mematikan M1. Lalu ini mengembalikan sistem ke posisi standby atau M11 itu masih on, siap menerima input sensor X002 untuk kaleng berikutnya. Nah, jadi ringkasan alur kerjanya itu operator menekan X00 ini atau sistem aktif M11 on. Sensor X002 ini mendeteksi kaleng, lalu menunggu selama 5 detik. Lalu detik ke-0 sampai siklus M1 on, itu silinder Y001 itu maju mendorong kaleng. Detik ke-1 Y001 mundur karena T5 dan T6 dan M6. Lalu detik ketiga silinder Y00 ini turun aman karena pusher sudah mundur sejak detik ke-1. Lalu Y00 ini naik karena T4 dan M5. Nah, detik kelima siklus atau T2 itu selesai. Semua memori M1 di reset dan siap untuk kaleng berikutnya. Mungkin sekian penjelasan dari rangkaian ladder alat press kaleng dari kelompok saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk videonya dia seperti ini. Nah, ini laddernya, ini menggunakan kompresor. Ini kalengnya. Nih di bawah sini dia ada sensornya. Sensor akan mendeteksi mundur selama 10 detik. Nanti masuk, lalu ini di press, mengepres kaleng, silinder besar dorong itu, dan hasilnya seperti ini kalengnya. Baik, sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini contoh alatnya. Di sini dia. Baik, terima kasih. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.